pendapat-pendapat teman-teman semua untuk bisa disanggah juga bisa, nggak masalah. Jadi semoga bisa aktif. Jadi nggak cuma satu arah, juga bisa dua arah buat teman-teman semua. Oke? Oke, jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu Ketua dari LBH Pelita Umat yang akan memberikan sambutan, yang jadi koordinator juga ya di LBH Pelita Umat, Korwil Yogyakarta. Beliau sudah ada di dalam sesi kali ini, sorry maaf. Oke, langsung aja kita sambut Mas Agung Susanto untuk maju ke depan. Ya, makasih Mas Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah Syedina wa maulana Muhammad ibni Abdillah mabak. Alhamdulillah akhirnya setelah 4 bulan ya kalau nggak salah ya Mas Rais ya. Kita agenda ngasa yang terakhir, ngobrol akrab seputar hukum. Yang terakhir itu yang episode 2. Nah insya Allah yang hari ini ngasah episode 3 ya. Nah ini kita dengan konsep yang lebih fresh lagi ya. Jadi dengan tema juga yang menarik untuk kita diskusikan ya. Oleh karenanya kita mengundang para pemantik diskusi yang nanti akan menyampaikan tentang tema kita bahwa Indonesia ini akan dibawa kemana sih dari sisi ideologi ya, apakah akan dibawa ke kapitalisme ya seperti sudah berjalan sekarang ataukah sosialisme ataukah Islam ya, nanti itu kita akan bahas tuntas bersama seorang moderator dan 2 pemantik diskusi. Nah sebelumnya mungkin perkenalan dulu dari LBH Pelita Umat, itu sebuah akronim ya, akronim dari Pembela Islam Terpercaya, makanya disebut Pelita ya. Nah, LBH Pelita Umat sendiri sebenarnya yang di Jogja ini adalah Korwil ya. Kalau pusatnya kami ada di Jakarta, kita sudah ada di hampir di seluruh provinsi di Indonesia, dan di Yogyakarta ada Korwil dan beberapa Korcap juga. Yang insya Allah agendanya juga banyak sekali ya, agenda yang dilakukan oleh LBH Pelita Umat. Selain program ngasa ini juga ada namanya ILF ya. Islamic Lawyer Forum sorry malah lupa. Jadi membahas tentang dari pembicara-pembicara yang berkompeten, membahas tentang seputar dunia hukum yang dikaitkan dengan tema-tema kekinian. Insya Allah nanti juga akan segera diselenggarakan kembali Islamic Lawyer Forum yang berikutnya ya. Itu sudah berjalan kita beberapa tahun terakhir juga. Lalu agenda lain ya, pernah juga kita mengadakan pelatihan paralegal ya untuk teman-teman mahasiswa terutama atau yang sudah baru lulus sarjana hukum, itu kita undang untuk mengikuti pelatihan paralegal. Nah walaupun temanya adalah LBH adalah di bidang hukum, tapi juga tidak mungkin untuk diskusi-diskusi di luar hukum ya. Jadi kita terbuka sekali, yang penting sesuai akronim kita adalah tentang keumatan ya. Jadi untuk pembelaan hukum atau pendampingan hukum pun LBH Pelita Umat lebih kepada masalah-masalah keumatan ya. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Selamat berdiskusi dan nantikan agenda program LBH Pelita Umat berikutnya yang nanti akan selalu kami update di Instagram kami. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Agung Susanto atas sambutannya yang sudah menjelaskan ya kegiatan secara lingkup kurang lebihnya dalam kegiatan LBH yang baru datang. Selamat datang, dan selanjutnya kita akan juga perkenalkan moderator kita yang akan juga membantu dan mengarahkan alur diskusi kita bersamaan dengan 2 pemantik diskusi. Beliau adalah Pak Pramono Purbokayun. Monggo. Silakan dipersilakan untuk maju ke depan. Kayaknya saya enak dipanggil Mas ya, Pak. Langsung Mas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Ustadz, Bapak, Mas-mas sekalian, siang hari ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan ideologi atau terkait dengan keadaan bangsa hari ini. Kira-kira keadaan bangsa hari ini itu baik-baik saja, apa ada masalah atau malah luar biasa gitu. Nah, harapannya sekitar 1 sampai 2 jam ke depan kita akan mendiskusikan masalah itu begitu. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan saya akan panggilkan 2 pemantik kita ya. Yang pertama adalah Ustadz Tito Prastomo. Saya manggilnya Ustadz atau Bapak atau Mas ini? Oh, Om. Monggo Ustadz. Yang kedua adalah Ustadz Fier Agil Levanta. Monggo. Oh, Mas. Nah, Ustadz Tito ini beliau sebagai dosen pengajar ya di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Beliau juga sudah malang melintang di dunia kampus gitu. Di dunia pergerakan, beliau alumni UGM ya. Tapi bukan Fakultas Kehutanan. Dan insya Allah beliau mempunyai ijazah asli. Beliau asli Jogja gitu. Nah, yang kedua biasanya saya menyebutnya Kang gitu. Tapi kalau di sini masa Kang nggak enak. Kang Fier. Beliau hari ini aktif di konten kreator. Konten kreator dakwah ya. Beliau juga sebagai pendiri MLI. Kalau panjenengan dan semua pernah dengar MLI ya, Mataram Liberation Institute-nya, beliau inilah pendirinya. Begitu. Beliau masih secara status masih S2 di UIN gitu. Tapi nggak tahu apa nanti bisa lulus atau tidak. Nanti apa bisa apa sepil-sepil lah kabarnya di UIN itu. Oke, begitu ya. Untuk punya waktu, kita hari ini akan sekali lagi tema kita adalah Indonesia di persimpangan ideologi. Indonesia di persimpangan ideologi mau kemana? Nah, tapi untuk lebih detail lagi, ingin lebih jelas lagi, mungkin kita akan bertanya pada kedua pemantik ya, khususnya yang pertama Ustadz Tito ya, terkait dengan aslinya ideologi itu apa sih? Gitu. Jangan-jangan kita berbeda mengartikan sebuah ideologi, begitu. Tapi sebelumnya begini, karena kita ini nanti tidak akan jauh dari hukum ya, karena yang mengadakan berita umat begitu. Nanti kita arahnya ke sana. Tapi sebelum itu harapannya kita akan memahami lebih pasti lagi apa sih aslinya ideologi yang nanti kita akan mengupas lagi terkait dengan ideologi. Dan mungkin nanti akan mengupas lagi permasalahannya hari ini nanti terkait dengan hukum dan sebagainya. Begitu. Monggo Ustadz Tito, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pertanyaan dari Mas Momon ya. Sebelum jawab saya ingin tanya dulu. Ini di acara ini kalau jawabannya benar ada hadiahnya enggak? Nanti minta panitia, Tat. Sebenarnya tema kita kali ini Indonesia di persimpangan ideologi, betul? Betul. Ini sudah ketinggalan zaman ya, ya Mas Fier ya. Tema ini sudah ketinggalan zaman sebenarnya karena persimpangan ideologi Indonesia itu hangat-hangatnya, panas-panasnya itu tahun 30-an sampai 60-an lah ya. Itu persimpangan ideologi yang kritis-kritisnya itu di situ Mas Momon. Kalau sekarang ini adem-adem aja kelihatannya. Ya, sudah settle gitu. Orang kalau mau musik ideologi, mau bicara lagi soal kembali
memperbincangkan ideologi apa sih yang sebaiknya kita pakai, oh itu sudah tergolong diskusi kriminal gitu. Betul nggak sih? Kriminal. Orang hukum di sini jangan sembarangan. Karena sudah dianggap selesai persoalan ideologi, sudah dianggap telah terjadi konsensus, atau dalam bahasa kaum pesantren itu telah terjadi ijma' yang mengatakan bahwa Indonesia ideologinya itu ini gitu. Jadi kalau Mas Mon bilang Indonesia di persimpangan ideologi, saya pikir itu hoax ya. Ya, jadi mungkin nanti Mas Fier bisa cerita tuh bagaimana perebutan Indonesia yang dilakukan oleh para penganut ideologi kiri kanan atas bawah ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal ideologi itu apa, ya tergantung siapa di teks mana kita bacanya gitu. Kalau di teksnya Karl Marx kita baca ideologi, menurut Karl Marx yang disebut dengan ideologi itu adalah sistem nilai kepercayaan yang digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi istilah ideologi dalam bahasa Karl Marx itu negatif. Sehingga Karl Marx tidak ingin menyebut sosialisme ala Karl Marx itu sebagai sebuah ideologi. Menurut dia itu adalah science, itu adalah ilmu pengetahuan, bukan ideologi. Ideologi itu kepercayaan yang tidak dibangun oleh pengetahuan, yang sengaja digunakan untuk menyimpangkan pemahaman manusia terhadap realita, sehingga mereka bisa mengokohkan hegemoni, mengokohkan kekuasaannya terhadap umat manusia begitu. Kalau Mannheim lain lagi, ideologi itu adalah gagasan yang membutuhkan perubahan tapi tidak radikal. Dia hadapkan dengan istilah utopia. Utopia adalah gagasan yang kalau mau direalisasikan itu harus merombak pada tataran yang sangat fundamental, merusak pagar-pagar realita yang ada. Terus mana ideologi yang kita inginkan? Kan gitu. Kalau secara sederhana mungkin yang paling populer adalah ideologi itu ada sosialisme atau katakanlah komunisme, kemudian ada kapitalisme. Kalau kita lihat itu adalah suatu tatanan peradaban yang keduanya memiliki ciri khas baik dalam aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial. Kontras ya antara peradaban yang berbasis pada ideologi kapitalisme dengan peradaban yang berbasis pada ideologi komunisme. Tapi sebenarnya tatanan pada level peradaban itu mencerminkan hal-hal yang ada di bawah permukaan, yakni pemikiran-pemikiran yang lebih filosofis sebenarnya. Yang paling dasar ya pemikiran tentang sejatinya hakikat jagat raya itu apa sebenarnya kalau kita telusuri paling dalam ya. Kapitalisme dan komunisme itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap pemikiran yang paling mendasar seperti itu. Nah, sehingga kalau mau disederhanakan, sejatinya ideologi adalah falsafah atau pemikiran mendasar tentang kehidupan yang kemudian dia memancarkan pemikiran tentang bagaimana dunia ini harus ditata. Seperti itu. Maka dari itu perbedaan antara kapitalisme katakanlah kemudian komunisme itu bukan sekedar perbedaan pada cara mereka memilih sistem ekonomi apa yang paling benar atau paling tepat atau sistem politik apa yang paling baik. Jadi berangkat dari cara mempersepsikan dunia. Seperti itu. Sehingga itu berimplikasi kepada cara mereka menyelenggarakan atau membangun sistem kehidupan dunia yang berbeda. Jadi termasuk world view gitu ya, iya. Cara pandang. Iya, berarti kalau begitu berarti dunia ini ada berapa ideologi berarti kalau seperti itu? Sebelum jawab itu saya ingin bilang gini. Contoh ya. Orang-orang Marxis itu punya pandangan bahwa
ekonomi harus dibangun berdasarkan pemikiran bahwa segala kekayaan ekonomi itu harus dikuasai bersama. Harus dikuasai bersama secara kolektif. Kemudian mereka tidak ada sistem upah, tidak ada juragan, tidak ada buruh. Yang ada adalah proyek bersama untuk membangun ekonomi, untuk berproduksi. Kemudian distribusinya bagaimana? Setiap orang bekerja menurut kemampuannya dan setiap orang setiap orang mendapatkan menurut kebutuhannya. Kalau kita tanya Karl Marx kenapa demikian, itu sampai pada persepsi dia tentang bahwa tatanan kehidupan sosial itu hanya bagian dari proses perubahan materi, ya seperti itu, sehingga kerja-kerja komunal dan serentak itu menjadi bagian yang menurut Karl Marx adalah suatu hal yang alami, yang mesti diwujudkan karena yang selama ini dirusak oleh adanya pertarungan kelas. Nah, Bapak Ibu nggak ada ibunya ya. Biasa ngisi pengajian Jumat Minggu pagi ya. Nah, masalahnya itu begini. Orang-orang Marxis itu wajar kalau mereka memperjuangkan komunisme. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap dunia ini hanya sekedar terjadi secara kebetulan melalui proses evolusi materi. So, itu ya. Kemudian mereka ingin agar dunia ini tatanan yang ada berjalan secara alami menurut hukum-hukum materi dan menurut hukum materi menurut mereka. Yang paling benar adalah ekonomi itu dikuasai bersama secara komunal. Sedangkan kapitalisme punya pandangan bahwa dunia ini, di antara mereka ada yang mengimani Tuhan. Tapi bagi mereka dunia ini adalah tempat mereka untuk mencari kesenangan sebanyak-banyaknya. Tidak mengherankan kemudian mereka membangun ekonomi pasar. Ya. Sekarang ini kan forumnya para lawyer, para praktisi hukum muslim ya. Itu, Mas Momon ya. Islam itu sebenarnya juga berangkat dari pandangan dunia yang unik. Islam sebenarnya berangkat dari pandangan dunia yang unik. Kalau ditanya, wahai orang Islam, apa itu dunia? Jawabannya gimana? Apa itu dunia? Apa itu jagat raya? Apa itu segala sesuatu? Orang Islam akan mengatakan, jagat raya ini adalah sesuatu yang tidak hadir secara kebetulan. Tapi dia dirancang, diciptakan, dan diatur oleh Al-Khaliq. Itu jawaban orang Islam. Jadi orang Islam itu sudah memiliki pandangan dasar yang layak untuk menjadi modal bagi mereka untuk membangun suatu ideologi. Kemudian kalau ditanya, menurut orang Islam itu persepsi terhadap segala sesuatu. Kemudian kalau ditanya untuk apa jagat raya ini ada, diciptakan oleh Sang Khalik tadi, tujuannya apa begitu? Jawabannya tentu panjang ceritanya, tapi secara singkat orang Islam mengatakan jagat raya ini diciptakan oleh Allah sebagai wahana bagi manusia untuk menjalani ujian. Ya, wahana bagi manusia untuk menjalani ujian, di mana segenap langkah mereka, segenap perbuatan mereka akan dinilai, diawasi, dimintai pertanggungjawaban. Karena orang Islam yakin nanti setelah jagat raya ini berakhir, ada alam yang lain yang disebut dengan alam akhirat. Kemudian segala perbuatan manusia itu dimintai pertanggungjawaban, dinilai, dan dibalas. Seperti itu. Ini cara pandang kaum muslimin terhadap dunia. Bahwa dunia adalah lahan ujian. Nah, kemudian kalau ditanya lagi kaum muslimin, kalau begitu dunia itu harus dijalankan seperti apa? Maka jawabnya adalah
karena segala perbuatan manusia nanti akan dinilai, oleh karena itu segala urusan di dunia ini harus dijalankan secara benar agar semuanya mendapatkan nilai yang baik. Semuanya mendapatkan penilaian yang baik. Nah, itulah yang dalam Islam disebut sebagai syariah. Syariah adalah tatanan yang disediakan oleh Islam agar kaum muslimin bisa menyelenggarakan seluruh urusan dunia dengan benar dan agar bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Seperti itu. Dengan demikian kaum muslimin itu memiliki cara pandang terhadap dunia, cara pandang terhadap bagaimana dunia ini diselenggarakan, memiliki cara pandang terhadap tujuan untuk apa dunia ini ada, untuk apa manusia itu ada. Sehingga Islam sejatinya adalah sebuah ideologi. Kalau kita compare dengan kapitalisme dengan sosialisme, komunisme. Saya nggak tahu di dunia ini ada berapa ideologi. Saya belum survei. Nanti Mas Pierre mungkin nanti. Tapi yang jelas saya bisa katakan kalau kriteria ideologi seperti itu, maka Islam itu adalah sebuah ideologi. Ya. Hanya saja kaum muslimin kebanyakan tidak menyadari itu. Gitu. Jadi kita tanya, kamu dari mana? Saya dari diciptaan oleh Tuhan. Besok nanti kalau mati kemana? Matinya ke akhirat. Kemudian dunia ini harus diatur dengan apa? Saya setuju dengan Tan Malaka. Saya gitu. Berarti pemahaman terkait dengan ideologi ya. Nanti yang terhubung juga dengan cara pandang tadi. Berarti tingkah laku masyarakat atau individu atau tingkah laku negara begitu. Berarti apakah bisa dikatakan itu tergantung ideologinya? Gitu. Atau itu misalnya ideologi udah bener nih itu, atau nanti yang disalahkan oknumnya itu, atau kira-kira kalau ideologinya jadi bener, kira-kira menjamin nggak nanti masyarakat itu bisa hidup baik begitu? Oh saya terus yang ini udah ada jatahnya masing-masing dan. Ya, Ustaz tidak dulu. Ya. Saya belum bicara soal ideologi yang benar, Mas. Ya. Oke, jadi persoalan yang muncul dalam tatanan kehidupan manusia, apakah bisa jadi karena kesalahan ideologi, begitu ya? Yeah. Kalau penilaian saya pribadi, jawabnya iya. Contohnya adalah kapitalisme. Karl Marx adalah seorang tokoh yang memunculkan ideologi baru karena melihat persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Ya, satu hal yang tentu ini akan cukup panjang kalau kita bicarakan, tapi yang jelas kapitalisme telah menghasilkan suatu peradaban yang menciptakan kesenjangan yang begitu lebar antara mereka yang memiliki akses terhadap modal dan mampu mengeksploitasi segenap potensi ekonomi yang ada di dunia modern dengan mereka-mereka yang dijadikan sebagai objek eksploitasi untuk menjadi buruh yang dipandang oleh mereka yang memiliki modal sebagai sekedar aset, ya, sehingga mereka hanya mendapatkan gaji untuk mempertahankan hidup agar mereka bisa kerja, agar mereka bisa mendatangkan keuntungan bagi para pemilik modal. Yang seperti itu kita sudah tahu menimbulkan problem yang sangat serius terhadap tatanan dunia yang ada hari ini, termasuk menimbulkan berbagai macam konflik, menimbulkan berbagai macam penjajahan dan perang. Nah, saya pikir itu persoalan yang inherent ada dalam sistem kapitalisme. Artinya persoalannya ada pada kapitalisme itu sendiri yang melahirkan kesenjangan, kemudian penjajahan, kemudian konflik, ketidakadilan dan seterusnya. Tentu saja sebagai orang Islam saya ingin mengatakan bahwa cara pandang yang benar terhadap dunia adalah cara pandang Islam. Dan bagaimana menjalankan dunia secara benar tentu saja dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntutan pandangan saya terhadap dunia tadi, bahwa dunia harus diselenggarakan menurut tatanan yang benar dan itu adalah syariat Islam. Tapi apakah dengan penerapan syariat Islam itu dunia
pasti akan berjalan baik-baik saja tanpa masalah? Tentu saja tidak demikian. Kita tahu dalam sejarah, memang dalam peradaban Islam ada masalah. Iya, ada masalah. Tapi setidaknya dunia diselenggarakan dengan hardware yang benar, ya. Kemudian diinstal software yang benar. Soal kemudian nanti ada orang yang menjalankan aplikasi-aplikasinya tidak secara benar, itu adalah persoalan lain, ya, yang bisa diatasi oleh sistem itu sendiri sebenarnya. Ketika sistem itu memiliki cara antisipasi yang baik terhadap pelanggaran-pelanggaran individu, kontrol yang baik, kemudian koreksi yang baik, ideologi itu bisa berjalan dengan benar. Tapi yang paling menentukan adalah sebelum kita bicara soal itu, ya mau tidak mau kita harus berangkat dari bagaimana memandang dunia itu secara benar. Ya, kalau kita mau menguji ideologi mana yang benar, apakah kapitalisme atau komunisme ataukah Islam, mau tidak mau kita, karena dia ketiganya berangkat dari cara pandang terhadap dunia. Menurut kapitalisme seperti ini, menurut komunisme dunia itu semata-mata materi, menurut Islam dunia itu adalah ciptaan Allah, seperti itu. Sehingga segala urusan di dunia harus dijalankan menurut ketundukan manusia terhadap hukum-hukum Allah. Itu harus diuji kebenarannya menurut saya. Kalau akidahnya ini benar, maka ideologi itu benar. Kalau cara pandang terhadap dunianya itu sudah salah, maka ideologi itu salah. Dari asasnya gitu, dari dasarnya. Saya pikir demikian. Mas Momon. Iya, yang terakhir untuk saat itu ya. Kan banyak di luar itu terkait dengan perdebatan ideologi ya. Itu Indonesia itu udah bener nih ideologinya itu. Karena ini sebuah kesepakatan gitu. Bahkan kesepakatan ulama dan sebagainya. Tuh. Nah, di lain sisi memang faktanya tadi kalau misalnya masalah hukum ya, hukum juga bisa kita saksikan hari ini kayak apa. Politik apalagi begitu. Nah, hari ini masyarakat kebanyakan begitu. Ini yang aslinya udah tepat nih. Nah, pertanyaan adalah aslinya yang menjadi pola pikir kayak gitu itu aslinya apa sih gitu? Kok sampai umat Islam itu begitu gitu loh, yang notabene-nya mayoritas di Indonesia gitu. Kalau pertanyaannya apa sebabnya mereka berpikir seperti itu agak sulit ya, tapi saya ingin menunjukkan fakta. Kalau dikatakan bahwa sistem hari ini sudah benar, tinggal orangnya. Saya kembali kepada pernyataan saya tadi bahwa ideologi yang benar adalah Islam. Dan tatanan kehidupan yang benar adalah syariat Islam. Mengacu kepada cara pandang yang benar terhadap kehidupan. Kalau demikian berarti ekonomi harus dijalankan berdasarkan Islam. Hukum harus dijalankan berdasarkan Islam. Pemerintahan harus didasarkan pada Islam. Dan seterusnya. Kalau itu sudah benar, oke. Tapi ada banyak masalah gini. Dalam Islam, itu yang namanya sederhana saja. Membuktikan bahwa persoalannya bukan sekedar pada tataran pelaksanaan. Dalam Islam, yang namanya khomer itu perkara yang tidak diragukan lagi, itu adalah perkara yang haram. Benar ya? Itu perkara yang maklumun minad dini bidururah. Dan sangat sederhana, sejak TPA kita tahu. Sejak TPA kita tahu. Tapi hal yang sederhana itu di Indonesia tidak terimplementasikan. Di Indonesia itu ada perusahaan, ada 4 perusahaan asli Indonesia yang go public dan sahamnya bisa kita jual belikan secara legal di Bursa Saham Indonesia. Saya nggak hafal, ada 4 perusahaan asli Indonesia. Dan ada datanya itu, kemarin ada orang Kementerian Perdagangan yang bicara soal berapa produksi dalam negeri miras Indonesia, omsetnya berapa, kemudian impornya berapa, ekspornya berapa, ada datanya.
Artinya miras itu perkara yang legal di Indonesia, cuman diatur, ya kan? Itu. Kalau memang tidak ada masalah, saya mengukurnya dengan Islam ya. Karena saya tadi mengatakan ideologi yang benar adalah Islam, ideologi yang tidak bermasalah adalah Islam. Kalau negara ini sudah berjalan dengan Islam berarti sudah nggak ada masalah. Itu. Tapi kenapa hanya persoalan miras saja di Indonesia itu legal? Legal. Apakah itu salah orang? Enggak, ada regulasinya. Ya, apa itu melanggar konstitusi? Enggak. Memang konstitusi tidak mengatakan bahwa negara itu harus tunduk kepada syariat Islam, enggak ada. Saya bukan pakar hukum ya, tapi hukum tata negara. Tapi lihat di konstitusi Indonesia, apakah ada pasal yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan kebijakan negara itu harus sesuai dengan hukum Islam, ada enggak? Kalau enggak ada berarti masih masalah dalam kacamata saya yang menganut bahwa Islam itu sebuah ideologi dan seluruh penyelenggaraan kehidupan dunia harus mengacu kepada ideologi Islam. Bagi saya masih ada masalah, Mas. Dan masalahnya sangat mendasar. Itu baru soal khomer ya. Belum soal riba, belum soal perzinahan, belum soal apa lagi. Macam-macam, banyak banget. Seperti itu. Saya pikir persoalannya adalah lebih mendasar. Oke, terima kasih Ustaz Ito. Agar tidak begitu kaku, monggo dihabiskan ya. Maamnya atau minumnya gitu. Disambil makan nggak apa-apa gitu. Oke, tadi kita udah berbicara agak lumayan banyak terkait dengan apa itu ideologi dan ruang lingkupnya. Nah, saya beralih ke Kang Fier nih. Oke, yang pertama ini kayak ujian. Berarti ada orang yang hari ini tuh menganggap memahami ideologi itu berbeda gitu. Ada yang menganggap hari ini ideologi itu 3, ada yang menganggap banyak, bahkan Pancasila sebagai ideologi gitu ya. Nah, aslinya apa sih yang mendasari atau kekeliruan-kekeliruan yang orang itu salah memahami ideologi gitu. Begitu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Momon ya, dan LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat, juga guru saya Pak Tito Priastomo. Nah, ini jadi moderator malah. Ya, terkait pertanyaan Kang Momon, pertama saya perlu disclaimer dulu ya. Saya begini-begini juga anak hukum, Kang. Waktu kuliah dulu sering dihukum memang. Ya, jadi kalau nggak datang kuliah berapa kali, pas sekolah malah lebih sering lagi, Pak. Ya, ya, jadi memang tema kita terkait dengan ideologi ini tadi udah disampaikan banyak sebenarnya oleh Pak Tito ya. Jadi saya ini aslinya cukup kehabisan narasi ya. Ada yang serupa ya, tapi dengan narasi yang mungkin sedikit berbeda itu dalam satu esainya Francis Fukuyama ya, itu judulnya The End of History ya, diterbitkan tahun 1989 ya. Nah itu menarik ya, dia menyatakan ya, bahwa perang ideologi ya, itu sudah berakhir sejak Perang Dingin gitu, ya. Jadi sudah bukan eranya lagi ya. Setelah Perang Dingin itu orang bicara tentang ideologi. Bahkan jauh sebelumnya sebenarnya gurunya Fukuyama itu dia ngerujuk banyak ke Alexander Kojève namanya. Bacanya betul nggak Pak? Kojève atau Koyeve? Nggak tahu ya. Tulisan itu Alexander Kojève. Nah itu mereka itu sama ya, merujuk ke Hegel. Jadi sebenarnya ungkapan ini jauh sebelum itu udah pernah ya. Hegel itu menyatakan juga ya, akhir sejarah itu sudah berakhir pasca Perang Jena tahun 1806. Ya, sudah berakhir. Walaupun habis itu Hegel terbuang ya. Terbuang sejak setelah perang itu.
Nah, jadi narasi-narasi terkait dengan apakah penting ya hari ini kita bicara ideologi itu, ya. Belakangan ini juga mulai banyak sebenarnya Pak. Ya. Kita saksikan tokoh-tokoh itu menganggap ideologi itu bukan lagi sesuatu yang penting. Bahkan ada anggapan ideologi itu sifatnya tertutup. Ya. Sifatnya tertutup, dia sudah baku, dia sudah kaku, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya pengembangan-pengembangan. Padahal di sisi yang lain ya, dalam kehidupan ini, orang-orang itu terus berlomba-lomba ya untuk menggenapi keutuhan atau keidealan hidupnya itu loh. Nah, ini kalau dibatasi oleh ideologi itu apa bahasanya? Jadi nggak asik, Kang. Jadi nggak asik banget gitu loh. Dunia ini kok ya sudah berhenti gitu loh. Ya. Sudah berhenti dengan ideologi itu gitu loh. Nah, maka kalau Fukuyama itu sekarang itu tugasnya ya, dengan kemenangan demokrasi liberal itu orang cukup memperhatikan tentang selera ya, tentang kemudian pemenuhan-pemenuhan fisik, ya, kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Ya. Nah, itu sudah cukup. Ya. Jadi sudah tidak lagi membicarakan apa ini bagusnya pakai sosialisme, ya, kapitalisme atau Islam gitu loh. Ya. Nah, yang saya tangkap itu, Kang, hari ini, ya, beberapa bulan yang lalu sebenarnya dengan Pak Tito udah pernah kita spill, Pak ya. Ada ungkapan utilitarianism ya. Itu kayaknya hari ini memang mulai Pak. Sebenarnya tanpa sadar masyarakat kita itu sedang mengadopsi pemahaman itu. Jadi hidup ini ya cukup gimana caranya kita meningkatkan kebahagiaan dan menekan seminimal mungkin penderitaan. Kan begitu. Hidup ini kalau bukan untuk bahagia terus untuk apa, Kang? Ya enggak? Kalau Islam itu menawarkan kebahagiaan, tapi kenapa banyak kebahagiaan itu ditunda? Misal makan babi itu kan kata orang enak kan. Kok sesuatu ajaran malah mengantarkan kita untuk menunda kebahagiaan gitu. Itu banyak tuh ungkapan-ungkapan begitu. Terus apa lagi tadi misal minum khamr ya Pak ya. Ya makanya hari ini beberapa pekan yang lalu saya diminta untuk ngisi tentang kekerasan seksual. Itu saya juga kaget itu ya. Jadi di Indonesia itu 59% remaja usia 15 sampai 19 tahun itu sudah berhubungan seks di luar nikah. 59 itu berarti kan 6:10 Pak ya. Jadi kalau kita lihat di luar sana ada 10 wanita ya, yang belum menikah ini gimana tuh cara nyari yang 4 itu gitu loh. Karena sisanya udah sisa semua gitu loh. Jadi orang sibuk untuk memenuhi kebahagiaan-kebahagiaan itu ya. Kebahagiaan itu. Jadi ideologi ini malah menghambat mereka mencapai kebahagiaan gitu loh. Jadi banyak sebenarnya hari ini kalau sekarang disebutnya influencer lah ya atau konten kreator, tapi konten kreator edukasi ya, itu mengantarkan orang-orang untuk lebih berpikir gimana caranya meningkatkan kebahagiaan itu ya, dan menekan seminimal mungkin penderitaan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah ini kan dasarnya tantangan besar Pak ya. Untuk kalau hari ini kita bicara menawarkan ideologi Islam itu, kita mau mulai dari mana ini gitu loh. Nah, kalau Pak Tito tadi lebih kemana? Lebih ini memang saya ingat perungkapan Pak Tito itu, ini pembicaraan anak TK, pembicaraan anak SD, ya, akidah gitu loh. Tanya mereka, ya, sebagaimana pernah digambarkan juga, ya kalau kita itu hilang ingatan, pertanyaan pertama yang kita ungkapkan ketika sadar itu kan, aku ini siapa? Kan? Terus ngapain di sini? Ya. Nah ini kesadaran ini yang hari ini hilang. Ya. Bagi saya Kang Momon, ideologi itu ini. Ya. Jadi membangun kesadaran. Nah narasi-narasi ini yang saya lihat hari ini hilang dalam kehidupan bernegara kita. Ya. Sehingga kalau kita nonton ILC, ya, nonton apa lagi, banyak perdebatan-perdebatan itu ya kayak komedi putar. Kalau dulu zaman-zamannya Cokro, waktu apa ada istilah kooperatif non kooperatif ya terhadap Belanda itu, jadi dewan-dewan Volkskrant itu yang kalau sekarang jadi DPR itu kayak komedi putar jadinya itu loh ya. Jadi tempat arena bermain anak-anak itu loh ya. Tapi nggak mampu menawarkan solusi-solusi praktis. Misal tadi terkait dengan kekerasan seksual, setinggi itu kekerasan seksual itu terakhir di Indonesia di input bulan Januari itu 30.000 kasus ya. 30.000 kasus itu gede. Padahal sebelumnya tahun 2022 udah ada undang-undang
tindak kekerasan seksual gitu loh. Nah, ini hukum untuk apa terus ada? Ya. Dan ada banyak lah, nanti contoh kasus yang lain. Ya. Nah, sehingga ketika kita bertanya, apa sih yang keliru dari orang-orang Indonesia ini dalam melihat ideologi? Hari ini walaupun slogan-slogan saya Indonesia, saya Pancasila, ya, harga mati, ya itu kayak baliho aja. Ya. Jadi kayak iklan-iklan yang selalu kita skip kalau di nonton YouTube, gitu loh. Ya. Jadi cuman muncul 5 detik hilang, muncul 5 detik hilang, bukan jadi perhatian utama masyarakat kita hari ini. Ya. Sehingga ini bukan lagi kekeliruan. Kalau saya melihatnya ya, hari ini bukan terjadi kekeliruan, memang terjadi kebodohan massal. Ya 78% ya, kita bisa berharap apa coba dengan IQ 78? IQ ya? IQ 78, daya fokus cuma 8 detik. Makanya konten kreator itu kan berburu dengan waktu kan. Ketika mau membuat konten itu berburu dengan waktu. Waduh, lewat iki 10 detik, oh nggak viral lagi. Jadi gimana caranya ngemas sentakan pertama dalam waktu 5 detik pertama itu gitu loh. Nah, cuma nanti kita juga terjebak lagi kan, kalau kita ikuti ritmenya, ya kita nggak akan sanggup bangun kesadaran. Ya, tapi kalau kita mencoba membangun kesadaran lebih lengkap, kita nggak didengar. Nah ini kan kayak kucing ngejar ekor ya. Belum lagi ekor buntutnya kecil kan, kalau ekornya panjang masih bisa dapat. Ini pengalaman berarti ya? Ya karena dan ada juga ini saya saksikan ya. Bagaimana kemudian hari ini kita mau ngajak masyarakat itu bicara tentang ideologi ya. Memahami istilah dengan makna itu aja. Wah, ada satu konten saya itu isinya udah ribuan komen ya. Wah itu tadi itu kayak nonton OVJ jadi. Jadi ada ungkapan begini, loh, sistem Islam itu ya demokrasi, kan dia dipilih oleh rakyat. Oh nggak bisa, terus yang jawab yang lain kan. Oh, bukannya Umar itu juga rakyat, Abu Bakar itu juga rakyat. Jadi nggak ada juntrungan nih loh. Ini mau kemana ini? Dia memahami istilah ya, kemudian maknanya kemana, istilahnya kemana ya. Wah ini bagi saya ada kerepotan yang yang kacau ya. Atau apa? Lebih gampang ya. Tadi mungkin Pak Tito udah nyepil ya. Kita mau mulai dari individu atau sistemnya dulu ya. Individu atau sistemnya dulu terkait dengan mekanisme ideologi tadi. Oke, mungkin cukup jelas ya. Terus kita agak sedikit kembali ke tema. Tema kita kan Indonesia beri persimpangan, gitu. Nah, menurut Kang Fier nih, letak persimpangannya di mana? Atau yang tadi diterangkan itu? Atau ada lagi nih, banyak aslinya tidak hanya 2, tapi banyak penyimpangan nah gitu. Nah, kira-kira di mana itu? Atau titik urgensinya titik penyimpangan itu? Jadi kalau saya lihat memang ada yang belum selesai ya, dari pembangunan negeri ini gitu ya. Khususnya terkait dengan dasar ya. Ada yang belum selesai. Ya mungkin kalau kita baca debat-debat konstituante ya tahun berapa Pak 57 59 ya. Nah itu kan perdebatannya alot banget ya. Bahkan itu tadi kata Pak Tito sebelum itu justru sebelum merdeka juga perdebatan itu sudah panas ya. Perdebatan itu sudah panas. Dan bagi saya perdebatan ideologi itu perdebatan abstraksi berarti ya. Abstraksi yang kemudian mewujud dalam aktivitas-aktivitas politik. Ya. Jadi persimpangan, ketika kita bicara tentang persimpangan ideologi, itu sesuatu yang bisa hilang, bisa timbul simpang itu. Bukan kayak simpang kita ketika lihat simpang 3 di jalan. Ya. Karena dia nggak bisa ditangkap oleh siapapun yang tidak bisa memahami ide secara abstrak. Ya. Bahkan dia bukan mewujud semacam statistik kan. Statistik itu kan gambaran dasar realitas ya. Tapi kalau ideologi itu coba ya. Yang dijelaskan Pak Tito tadi banyak banget ya Pak. Definisi tentang ideologi ya. Banyak banget. Jadi cara memandang ideologi ada beragam.
Nah, kemudian kan yang menjadi penting bagi kita hari ini adalah aktivitas atau langkah untuk mengekstrak kehidupan hari ini itu aslinya dibangun dengan basis pemikiran seperti apa, atau paradigma dasarnya lah ya, itu seperti apa. Nah, membahasakan ini ya, mungkin nanti saya lempar ke forum ya, termasuk tadi ya, teman-teman hukum itu ya, kita mau memberi nama sesuatu yang menjadi dasar ya, kemudian dasar itu melahirkan ya, atau memancarkan nilai-nilai atau hukum-hukum yang kemudian di situ menjadi tolak ukur kita dalam menentukan perbuatan kita itu kita lakukan atau tidak lakukan, ya, menjadi benar atau salah. Nah, ini mau kita kasih nama apa gitu loh, ya, supaya ini orang belum tidak baru-baru dengar langsung takut gitu loh. Wah, ini secara ideologi mesti berat. Padahal aslinya kan pembahasannya pembahasan ringan. Pembahasan ringan banget tadi. Kalau saya membahasakan kayak kita ngobrol dengan orang lain ya, kamu itu mau ikut berjuang menerapkan Islam atau tidak? Kamu itu kan dulu cuman cairan, air mani gitu loh. Sesuatu yang apa istilahnya ya? Aslinya nggak pernah punya wujud sebelumnya itu loh. Dan hari kamu hidup. Ya. Nah, kehidupanmu itu ya meniscayakan kemudian mencari tujuan. Nah, sekarang mau ngapain? Gitu, ya. Apa main game setiap hari? Ya. Karena memang tadi ya, memang kejamnya kapitalisme ini, dia mampu memberikan semua ini ya, memberikan semua kebutuhan-kebutuhan biologis kita, kan, kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Nah, sedangkan tadi ya, Islam itu justru beberapa kebutuhan-kebutuhan itu ya, itu ditunda ya, atau diarahkan ke yang lain gitu loh. Sehingga tadi ya, persimpangan-persimpangan ideologis ini persimpangan yang bisa sesekali muncul. Ya. Tadi misal tahun 55 muncul ya, terus redup ya. Pasca dibubarkan Masyumi, mulai muncul lagi itu tahun 80-an Pak ya, 80-an menguat Soeharto, turun lagi ya, persimpangannya ya. Terus muncul lagi 2000-an lah ya. Nah, tapi habis itu nanti stabil ya, di zaman SBY kan cukup stabil itu. Nah, itu gaungnya nggak begitu kuat lagi. Nah, sekarang ya wallahualam. Oke, mungkin satu lagi, Kang Fier. Kalau kita tarik ke hukum nih, kalau kita belajar hukum itu ada istilah hukum itu adalah panglima, gitu. Berarti aslinya kalau benar nih, kalau benar memang hukum itu panglima, seharusnya hukum itu dapat menyelesaikan banyak hal atau bahkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum, kan? Gitu. Kalau kita tarik ke hukum, nah. Sementara dengan jargon itu ya, hari ini pun hukum juga tidak begitu bagus lah begitu hari ini ya. Nah, ini ada pertanyaan kan, kalau sering diskusikan kira-kira penyelesaian masalah hari ini apa? Karena ada yang mengatakan hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya gitu. Hukum itu harus setegak-tegaknya sesuai dengan keputusan, sesuai dengan yang disepakati gitu. Tidak ada istilah karet hukum itu begitu. Nah, kira-kira kalau memang dengan sistem hari ini, terus hukum yang hari ini dihasilkan itu memang benar-benar ditegakkan itu, memang dia sebagai panglima gitu. Kira-kira mampu nggak menyelesaikan percabangan-percabangan tadi atau masalah yang lain, begitu? Baik. Jadi sebenarnya setiap fakultas itu kan mengagungkan diri masing-masing ya. Kalau hukum tadi ya, hukum itu panglima. Filsafat. Kalau di sejarah itu ada historia magistra vitae ya. Sejarah itu induk atau ibu pengetahuan ya. Nanti filsafat itu bapak pengetahuan ya. Nanti sains apa lagi Pak? Sains apa Pak dulu kan? Satu-satunya pengetahuan. Jadi semua fakultas ya itu. Ini kayak, mohon maaf ya, misal Cak Nun itu kalau misalnya ke Jogja, wah luar biasa Jogja ini saya baru temukan. Nanti ke Lamongan, masyarakat Lamongan ini ya. Jadi ada apa? Ada yang hari ini saya rasakan itu, kalau dalam dunia pendidikan nanti khususnya ya, itu ada pengelompokan ya Pak. Ada spesialisasi ya, pengetahuan yang itu kesannya terpisah. Sehingga ketika bicara hukum, ya, maka ya sudah, ini bicara hukum. Ini tidak bisa bicara tentang ekonomi gitu loh. Ya. Ketika bicara ekonomi, maka ya tidak boleh bicara tentang
sosiologi gitu loh. Ya. Ini menjadi ilmu-ilmu yang punya fokusnya sendiri-sendiri. Nah, yang saya dapatkan ya, dalam salah satu manifesto gerakan politik ya, bahwa yang menjadi problem yang kita lihat hari ini sebagai problem ya, misal tadi ya hukum tumpul ya, nanti kita lihat di perekonomian ya kebijakannya ternyata tidak adil ya, terjadi kesenjangan di dalam bidang interaksi sosial itu terjadi dekadensi moral ya. Maka ini semua problem ini tidak boleh dilihat sekedar masalah ekonomi ya, atau masalah tadi ya terkait dengan politik hukum tidak bisa dilihat hanya sekedar ini masalah politik hukum. Tapi semua masalah itu harus dilihat sebagai problemnya manusia. Sebagai problemnya manusia. Nah, sehingga ketika kita melihat semua ini sebagai problem manusia, maka kita akan kembali ke belakang kan. Manusia itu harusnya melakukan apa gitu loh. Ya. Maka ada satu diskusi sebelumnya, misal tadi bagaimana Islam menjadi solusi atas ini ya. Atau bagaimana Islam mencegah persoalan perzinahan ya. Bagaimana Islam mengentaskan peredaran miras ya. Ini kan semacam apa? Seseorang rokok ya. Terus apa? Dia itu minta disembuhin gitu loh. Jadi problem-problem tadi itu problem khasnya kapitalisme hari ini gitu loh. Ya, kehidupan sekuler hari ini yang lahir memang kalau istilah Pak Tito tadi inherent dengan sistem mereka gitu loh. Ya. Itu bukan khas Islam gitu loh. Ya. Walaupun nanti Islam ketika diminta menyelesaikan bisa aja gitu loh. Ya. Tapi pada dasarnya problem tadi itu kalau ketika Islam itu dijalankan sejak awal ya, dalam mengatur kehidupan manusia, itu kita nggak akan pernah, itu sesuatu yang sangat asing dari itu. Ya. Misal tadi data ya, 59% remaja ya, itu sudah hubungan seksual di luar nikah, itu pasti peradaban Islam geger itu Pak ya. Pasti sesuatu yang asing bagi mereka. Kita coba berandai-andai ya. Ya. Jadi Islam udah tegak di Indonesia itu loh. Ya. Pendidikan diatur dengan Islam, orang tua paham bagaimana mendidik anak, ya, perekonomian itu didistribusikan dengan baik, ya. Laki-laki itu kalau sudah cukup umur, kalau sekarang tadi ada baru dapat data, berita itu usia remaja itu mau dinaikkan, Pak. Jadi yang sebelumnya remaja itu hitungannya 10 sampai 19 tahun, sekarang itu mundur ke 24. Bahkan 30, itu masih remaja gitu loh. Ya, coba nanti cari ya. Tadi saya baru baca gitu loh. Jadi meningkat, padahal harapan hidup makin turun ya. Usia remaja makin naik ke atas ya. Ini wah, kapan kita menikmati kehidupan ya? Kapan kita jadi dewasa itu pertanyaannya. Ya. Nah, tadi dalam Islam tadi kemudian sudah remaja, sudah cukup umur, dia akan dipermudah dalam menikah ya. Kemudian harmonis, bahkan ada tadi ya, ada kebolehan kalau kurang 1 boleh 4 Pak ya. Bagi laki-laki ini tercukupi, kehidupan harmonis semua cukup. Terus tiba-tiba di negara tetangga kita dengar ada info tadi ya, masyarakatnya berapa? Misal yang paling tinggi itu Thailand itu 51% penduduknya itu berselingkuh. Jadi 1 dari 2 itu berselingkuh. Nah kalau kita sekarang berapa? 40, setengah 20-nya itu berselingkuh orangnya itu loh. Ya. Itu kalau negara Islam dengar ada info itu di negara tetangga Pak ya, itu kok bisa ini ada negara begini gitu loh. Ya. Jadi nggak kepikiran orang Indonesia itu dengan masalah-masalah tadi. Oke, saya itu termasuk yang tidak sepakat ketika ada tema ya, Islam mengatasi Islam mencegah solusi ya. Tidak. Ya. Harusnya memang mulainya dari akar. Sehingga itu tadi ini bukan masalah yang kemudian bukan setelah muncul ya, memang hidup di dalam Islam kemudian Islam mengatasi gitu loh. Ya. Tapi ini biarkan lahir sejak awal. Ya. Sejak awal. Ya. Begitu Kang. Tadi jadi bisa nggak itu? Apa? Tadi jawabannya tadi. Kalau hukum hari ini belum ditegakkan, itu dapat menyelesaikan tadi nggak permasalahan tadi? Ya hukum itu kan produk dari politik. Nah politik itu ya, ditentukan oleh prinsip apa dulu. Ya. Kalau hari ini hukum yang dibentuk itu prinsip politik yang digunakan demokrasi, ya,
Maka ada beberapa kemungkinan ya, hukum itu ditentukan oleh yang menguasai suara orang banyak, ya, atau menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu. Maksudnya dia punya harta yang lebih. Ya, ya kita tahu sendirilah. Ya. Kalau orang miskin itu ketemu orang kaya kan apa aja kadang-kadang manut kan. Ya, biaya politik itu mahal kan. Ya maka tadi ya hukum itu akan mengikuti prinsip politiknya gitu loh. Nah, prinsip politik dalam Islam nanti Pak Tito yang jelaskan lebih banyak ya. Itu sumbernya bagaimana, nanti cara istihadnya bagaimana ya. Sehingga tadi ya, hukum itu bukan sesuatu yang bisa lahir karena kesenangan publik semata, secara mayoritas. Ya. Sehingga tadi hukum itu ya dia levelnya udah keberapa berarti Pak ya. Walaupun tadi ya, istilah Pak Tito saya senang itu inherent gitu loh ya. Kalau dalam bicara sistem itu semua terlibat. Gitu kan. Ya, oke. Bapak sekalian, Mas sekalian, tadi udah agak panjang kita bicara terkait dengan ideologi, dengan bagaimana kita bisa melihat ideologi, bagaimana menilainya, termasuk tadi terkait juga dengan hukum, walaupun agak sedikit ya. Tapi monggo bisa diperluas kembali, bisa didetailkan kembali. Mungkin bahkan mungkin yang membantah ya monggo dipersilahkan gitu. Maka saya karena ini memang harapannya dua arah begitu, dari peserta ada, dari audien ada yang ikut menjadi pemantik gitu. Maka harapannya diskusi kali ini bisa lebih dalam nih dari peserta. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menyanggah dan sebagainya, ada? Ji, monggo. Mungkin perkenalan Rin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang sudah mengundang saya ke sini ya. Dan ini pertemuan yang bagus sekali, banyak manfaatnya. Maka saya alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Yang kedua, terima kasih tadi pembicaraan dari Mas Tito Prastomo dan Mas siapa satunya? Mas Fiar. Yeah. Saya ada beberapa pertanyaan ini, tapi mohon dijawab oleh mungkin Anda berdua. Yeah. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah apa beda ideologi dengan akidah? Karena saya kayaknya pernah memahami ideologi dengan akidah itu berbeda. Yang jelas kalau akidah itu kan dari agama kita lah, ideologi kan macam-macam. Yang kedua, ideologi kita di Indonesia itu sebetulnya ideologi yang bagaimana? Kalau disebut Pancasila saya kok tidak percaya ya. Kalau ideologi dunia kan sering dikatakan ada 3 itu. Kapitalisme, ya, sosialisme, ya itu ya, kemudian Islam itu. Tapi ideologi kita ini sebetulnya ideologi yang bagaimana? Karena apa? Kalau ideologi kita ini sekarang ini ideologi yang lain daripada yang lain, bagaimana caranya membawa kepada ideologi Islam? Apalagi kondisi hukum di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Kita lihat bagaimana kasus ijazah palsu itu isinya adalah sandiwara, ya, rekayasa ya. Jadi saya pernah mendengar dari Profesor Dr. Sacipto Raharjo, seorang sosiolog dari Undip, ya. Beliau mengatakan hukum itu adalah perilaku kita sendiri. Nah, yang dimaksud di sini lebih penting orangnya atau penegak hukumnya daripada hukumnya itu sendiri. Ya. Dan saya rasakan memang benar. Kalaupun hukum di Indonesia itu kacau, kalau para penegak hukumnya itu bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus, itu bisa membawa keputusan yang adil. Sebaliknya, kalau meskipun hukumnya bagus, tapi penegak hukumnya korup semua, ini tidak akan menuju kepada keadilan. Nah, saya minta penjelasan dari pembicara berdua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Nur Islamin nggih. Niki saking Jaasin apa saking pundi, Pak? Oh, Bangun Tapan. Bantul nih, Pak. Yo nggih.
Oke, nanti kalau ada yang ingin bertanya disimpan dulu ya, biar langsung begitu, biar ada TikTok begitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Nur, Ustadz sekalian. Yang pertama, apa sih aslinya perbedaan ideologi dan akidah? Gitu. Apakah berbeda antara ideologi dan akidah? Yang kedua, aslinya bangsa ini itu ideologinya apa? Gitu. Konon kan disebut ideologi kapitalis nggak mau, disebut Islam juga enggak, disebut apa lagi, komunis juga enggak apalagi kan. Jadi apa ini, Pancasila ada yang menolak juga, kira-kira apa, nah gitu. Yang ketiga, kira-kira bagaimana membawa ideologi bangsa ini ke ideologi Islam, nah gitu kira-kira. Monggo dari Ustadz Tito Rin. Tes, matur nuwun Pak Nur nih. Bangun tapan kalian kijing kang rusak nih. Ndene kijing yang dirusak itu kan viral nih Pak. Terkait dengan apa beda antara ideologi dengan akidah, sekali lagi ini sangat subjektif, tergantung kita mendefinisikan ideologi itu apa. Dan saya tidak terlalu kaku dalam hal itu karena memang orang memperlakukan istilah ideologi itu dengan cara yang berbeda-beda. Itu. Pernah Prof. Yusril itu ketika menanggapi ada seorang mengatakan Islam itu adalah sebuah ideologi. Beliau mengatakan, itu kontradiksi interminis. Itu kontradiksi dalam ada dua kontradiksi dalam satu term. Karena Islam itu adalah satu keyakinan samawi dan ideologi itu adalah sesuatu ciptaan manusia. Jadi kalau dikatakan Islam ideologi, ada kontradiksi dalam tarkib itu ya, dalam istilah itu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh enggak, yang penting ideologi itu adalah istilah umum bagi suatu pandangan dunia yang kemudian melahirkan tatanan kehidupan yang khas ala pandangan dunia itu. Tak peduli apakah dia ciptaan manusia atau ciptaan ataukah itu petunjuk ilahi itu. Sama saja kalau itu pandangan dunia yang melahirkan tatanan kehidupan yang komprehensif dan khas, ya nggak ada salahnya disebut ideologi. Posisi saya adalah wis monggo-monggo lah kayak gitu. Yang jelas gini, Islam itu adalah keyakinan dasar yang kemudian melahirkan syariat, yang syariat itu secara komprehensif mengatur segala aspek kehidupan kita. Dan konsekuensi dari memeluk akidah Islam, ini keluar dalilnya, nggak apa-apa ya, pakai dalil ya. Bukan majelis lucu Indonesia. Perintah Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu. Hai orang yang beriman, masuklah kalian. Ya. Fis-silmi kafah. Asilm itu menurut jumhur ulama artinya adalah Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, itu keseluruhan. Kalau Said Qutb rahimahullah itu mengatakan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, itu artinya kita seutuhnya, seluruh urusan kita itu ada di dalam Islam. Sehingga tidak ada satu urusan kita yang ada di luar Islam. Tidak ada bagian dari kehidupan kita, entah itu soal ngurus anak, soal bisnis, soal buang air kecil, soal ibadah, soal menata politik, soal menata ekonomi, semuanya harus ada di dalam Islam. Sehingga Islam itu kayak rel bagi kehidupan kita. Saya kemana-mana sering mengatakan, kita sebagai muslim, baik pribadi maupun sebagai umat, itu seperti kereta api. Seperti kereta api. Sedangkan Islam adalah relnya. Kemanapun kita mau pergi, mau ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Solo, mau ke Jakarta, mau ke Bandung, yang namanya kereta api itu selalu di atas rel. Demikian halnya dengan kehidupan muslim dan kehidupan umat Islam. Mestinya kemanapun urusan umat ini berjalan, dia harus berada di atas rel Islam. Begitu. Itu mau disebut ideologi atau enggak? Saya enggak ingin berdebat. Itulah kenyataannya Islam. Kata beliau.
Ya, barangkali ada, oh kalau begitu Islam itu ideologi. Oh monggo. Oh kalau begitu itu Islam itu adalah akidah agama yang mirip ideologi. Monggo saja. Oh itu adalah Islam itu adalah akidah agama yang bisa menyaingi ideologi. Monggo saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ini ideologinya apa? Ya kita memang ideologinya bukan-bukan ya. Suatu umat atau suatu bangsa yang memeluk atau ideologi tertentu, dia akan mengambil ideologi itu mulai dari dasar dan kemudian membangun tatanan kehidupan ala ideologi itu dengan penuh keyakinan tanpa bimbang ragu. Sedangkan kita ini nggak jelas sebenarnya. Meskipun demikian ada yang pasti di dalam tatanan kehidupan kita dinyatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa kita sebagai negara berideologi bla 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 itu meniscayakan bahwa agama itu merupakan satu hal yang dilindungi dalam negara ini. Agama adalah perkara yang dilindungi di negara ini. Begitu. Agama diberi ruang seluas-luasnya. Tapi ada catatannya. Sebagai negara bla 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 itu, hukum tidak boleh didasarkan pada salah satu agama. Gitu kan? Hukum tidak boleh didasarkan pada salah satu agama. Negara tidak berdiri untuk kepentingan agama, negara tidak berdiri untuk menerapkan salah satu agama, negara tidak berdiri untuk mendakwahkan salah satu agama. Secara institusional negara itu netral agama. Secara institusional negara itu netral agama. Jadi yang jelas apapun namanya, ini bukan negara yang berideologi Islam, jelas itu. Dan ini juga bukan negara yang berideologi komunis, itu juga jelas. Apakah berideologi kapitalisme? Barangkali sangat-sangat terpengaruh oleh ideologi kapitalisme dalam tataran permukaan. Ya bisa dikatakan demikian ya. Sekularisme, kapitalisme itu lebih mewarnai tatanan kehidupan kita hari ini. Seperti itu. Dibuktikan ya, kita nggak bisa mengatakan kan kemarin ada ketika mau revisi KUHP itu kan ada usulan untuk mengkriminalisasikan perzinahan. Nyatanya itu gagal. Ya, kenapa? Ya karena itu suatu ide, suatu aspirasi yang sangat agamis sekali, sangat diinspirasi oleh salah satu agama tertentu yang tidak bisa diterima oleh kalangan yang lain. Contohnya masyarakat Bali akan sangat keberatan itu. Kenapa? Karena bisnis mereka banyak yang berbasis pada bisnis esek-esek. Kalau itu dijadikan sebagai tindak kriminal, bubar. Seperti itu. Begitu pula dengan miras. Ya, begitu pula dengan tempat-tempat hiburan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, saya tertarik untuk mengatakan menyoroti soal apapun hukum yang ada di negeri ini, yang penting adalah penegak hukumnya, bermoral, berakhlak, berintegritas dan seterusnya. Non sewu Pak, saya mungkin izinkan saya kurang setuju. Dengan ukuran, sekali lagi saya menggunakan ukuran Islam gitu. Dalam Islam itu sebenarnya ada ketentuan yang berat bagi para praktisi hukum, terutama para hakim, yakni keharusan bagi siapa saja yang muslim itu untuk mentaati hukum-hukum syariat ketika dia memutuskan. Ini perkara yang berat banget hari ini. Ya, ini ayat yang biasa digunakan, kalau pakai ayat ini pasti orang khawarij atau teroris. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun atau faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Ya, monggo saja. Tapi itu ayat memang benar-benar ada di dalam Al-Qur'an. Penjelasannya cukup panjang ya. Tapi intinya apapun penjelasannya, yang jelas ulama sepakat muslim itu wajib, kalau dia seorang hakim, seorang penguasa, wajib menggunakan syariat sebagai hukum untuk memutuskan persoalan-persoalan yang mereka tangani. Begitu. Nah,
Kalau hukumnya sudah bukan hukum Islam, seorang hakim muslim, seorang penguasa muslim itu sudah menghadapi masalah yang sangat serius. Sangat serius gitu. Karena dia harus berhadapan dengan keyakinan dia. Saya harus menangani, contoh kasus pencurian, saya harus menangani ini menurut ayat Al-Quran tuh. Kalau secara akidah, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma gitu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Tapi menurut KUHP, kalau saya mengatakan itu, menerapkan itu salah. Lagi pula kalau saya putuskan juga nggak akan ada yang nerapin. Ya nggak? Nggak ada yang nerapin juga. Gitu. Jadi lebih baik gimana dong? Ya udahlah, saya menjadi hakim yang mengamalkan akhlak Islami, amanah, murah senyum, ramah, gitu. Tapi menerapkan hukum selain hukum Allah. Menurut saya itu persoalan berat itu. Ya, sehingga sekali lagi menurut madda atau menurut ideologi yang saya anut, persoalannya bukan pada persoalan individu semata. Individu itu juga iya. Tapi juga soal perundang-undangan bahkan konstitusi yang diterapkan secara formal yang ikut menentukan hukum apa yang akan kita terapkan. Yang kalau dalam batasan Islam dia diberi satu ketentuan, seorang hakim, penguasa harus mentaati syariat dalam menjalankan fungsinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada tambahan dari Kang Fier terkait dengan pertanyaan Pak Nur. Nambahin sedikit. Ya. Iya, sebagian pertanyaan yang terkait dengan hari ini Indonesia itu berideologi apa ya? Saya teringat dengan surat menyuratnya Soekarno dengan Ahmad Hasan ya, surat-surat dari Endeh ya. Nah itu bagaimana dapat menggambarkan dengan asumsi ya, dengan pandangan bahwa Pancasila yang hari ini ada ya, dan dianggap sebagai ideologi negara itu dirumuskan oleh Soekarno ya. Nah, maka dari situ Pak kita bisa lihat itu ya, Kang, bahwa Soekarno itu sangat terinspirasi oleh Kemal Atatürk. Ya. Bahkan ada satu artikel khusus itu judulnya memudahkan pengertian Islam. Itu juga. Ya. Sebab apa Turki memisahkan agama dari negara. Ya. Itu bisa kalau mau cari nanti, tapi ada bundalannya sama Arsi itu judulnya jadi Islam Sontoloyo karena itu ada satu tulisan beliau juga. Ya. Nah di situ kita bisa lihat Pak bahwa ya, dasar yang menjadikan Soekarno itu merumuskan Pancasila itu inspirasi kuatnya itu negara sekuler itu yang didirikan di Turki. Ya. Jadi kalau hari ini terus ya ada bagian-bagian tertentu ya, dari kaum muslimin yang hari ini justru menempelkan ayat-ayat di setiap sila itu ya, dengan harapan mengesankan bahwa itu lahir dari Islam. Ya. Tapi dasarnya ya, sebagai proklamator yang kemudian mengajukan rumusan itu, ya, itu basic pertamanya itu sekuler. Ya, basic pertamanya sekuler. Sehingga ya memang harus jelas ya, sehari ini memang Pancasila itu ya, tidak dirumuskan untuk Islam. Ya. Kalau iya, ya, itu nggak perlu ada itu, konstituante itu nggak perlu ada. Ya. Konstituante itu kan pertanyaannya mau pakai Islam atau pakai Pancasila. Kalau ada anggapan bahwa Islam itu sama dengan Pancasila atau sebaliknya, itu kan sama kayak nanya ke Kang Momon mau minum teh atau teh, nah, gitu. Ngapain nanya sesuatu yang sama, kemudian diberi pilihan ya? Kalau sesuatu itu sama gitu loh. Kenapa kemudian disuruh pilih? Artinya apa? Kedua hal itu berbeda memang, memang tidak sama. Nah kemudian kan berhenti ya, 59 berhenti dan itulah yang terakhir kemudian disepakati oleh negeri ini ya, negara ini gitu loh. Ya. Pancasila yang sekuler. Gitu kan. Ya, Pak. Oke, begitu Ustadz Nur. Jadi terima kasih atas jawabannya. Saya setuju ya,
Cuma saya ini pernah baca, coba nanti kita semua ini, semua aja, bukan hanya pembicara. Bener enggak ini ya? Jadi karena memang kalau kita menyamakan akidah dengan ideologi itu saya juga nggak setuju. Kalau ideologi itu kan dari manusia, tadi benar Mas tadi ya. Tapi kalau kita kan akidah akliyah. Ya. Makanya kalau saya lihat dari definisinya itu yang namanya akidah akliyah itu sebuah sistem yang sempurna. Sehingga di situ berisi pedoman-pedoman hidup kita, bahkan boleh dikata sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Maka contohnya misalnya, bagaimana orang Islam menikah, ada caranya. Bagaimana orang Islam mau tidur, ada doanya. Nah, kalau ideologi Pancasila nggak punya, ideologi lain nggak punya, nggak selengkap kita. Itulah kalau saya sering bilang ke teman-teman itu, beda ideologi itu dengan akidah. Cuma ini tadi saya tanya itu barangkali ada pandangan yang lain. Kemudian tadi ada surat Al-Maidah 4447 itu saya setuju sekali Mas. Saya sendiri di Fakultas Hukum, makanya saya berkali-kali mengungkapkan saya ini dosen hukum tapi untuk menghapus dosa-dosa saya gitu ya. Saya kalau mengajarkan hukum yang sekuler itu terus saya tumpangi Islam. Hukum sekuler tak tumpangi Islam itu, dan kesimpulannya Islam itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Baik dalam buku saya, di dalam kuliah saya, di kelas saya seperti itu. Karena bagi saya itu tidak bisa ditawar lagi. Meskipun wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, itu memang banyak buku. Saya juga punya 3 kalau nggak salah, sudah saya baca semua. Kesimpulannya ya nggak bisa kita, misalnya manusia bikin hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan, ya kan nggak boleh, ya kan? Nah, pernah yang dikemukakan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, satu yang masih boleh di sini, misalnya undang-undang lalu lintas ya, itu kan untuk keamanan tuh. Tapi kalau yang lain sepanjang Islam sudah punya, nggak boleh dibikin hukum lagi sebetulnya. Nah, cuma kendalanya karena kita hidup di Indonesia bukan negara Islam, sehingga itu tadi kegelisahan pertentangan batin itu. Kita ini orang Islam jadi hakim, mau menerapkan hukum Islam malah nggak bisa. Akibatnya mencarikan rezeki anak istri kita malah dengan berhukum dengan hukum sekuler. Ini kan dosa besar menurut saya ya. Tapi kalau itu saya sampaikan ke grup WA di teman-teman saya hakim, saya dimarahi saya. Wah, nggak usah bicara seperti itu Mas, itu tergantung ustadznya katanya. Nah, makanya saya hampir nggak punya teman di Fakultas Hukum dimanapun itu. Ya udah, aku makanya ngumpul dengan teman-teman seperti ini karena agak beda gitu. Kemudian yang ketiga, saya tadi mendengar sedikit tentang hubungan hukum dan politik itu ya. Sebetulnya kalau kita yang belajar di S2 waktu itu di Undip itu, memang hukum itu kalau sudah jadi hukum dia disebut hukum itu. Tapi proses untuk menjadi hukum itu politik. Nah, jadi makanya dikatakan hukum dan politik itu seperti 2 sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Cuma nanti diuji lebih kuat mana hukum dan politik di Indonesia ini misalnya. Ternyata kuat politiknya. Itulah. Nah, kalau kuat politik berarti politik determinan terhadap hukum. Kalau dikatakan hukum sebagai panglima berarti hukum itu bisa menghukum para koruptor, para tokoh politik itu. Jadi yang terjadi di Indonesia politik masih determinan terhadap hukum. Matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Tadi udah ada komentar balik ya? Mungkin ada yang ingin menambahi dari komentar Pak Nur, Ustaz Tito, Ustaz Riak. Sedikit. Oh ya. Tentang yang terakhir Pak, tentang hukum dan politik, matur nuwun, bagus banget. Tapi persoalan yang terjadi di dunia kapitalisme itu persoalan bahwa politik mengatur hukum atau lebih dominan, lebih determinan daripada hukum. Itu seperti persoalan yang lekat atau inherent dalam kapitalisme. Karena berangkat dari sistem demokrasi prosedural yang digunakan, kemudian biaya yang besar dalam
kampanye, kemudian masuknya kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan para pemodal, kemudian para politisi yang lahir dari pembiayaan para modal dan seterusnya. Akhirnya kemudian parlemen juga dikuasai oleh mereka. Mau tidak mau ya kemudian hukum menjadi produk kepentingan politik. Dan itu sudah sangat clear ya di Indonesia itu ya. Bahkan di Amerika juga begitu. Gejala di seluruh dunia kapitalis seperti itu. Atau nun? Iya, menurut saya sudah clear ya. Tadi juga disebut bahwasanya negara ini lahir dari sel telurnya adalah sekuler. Jadi sel telur dari bangsa ini adalah sekuler. Begitu. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, monggo, masih ada waktu. Ada? Ya kalau belum ada mungkin saya sedikit bertanya nih. Gini, masih banyak perdebatan ya terkait dengan kalau hari ini kan tidak lepas dari tadi Pancasila, tidak lepas dari undang-undang dasar dan sebagainya itu. Nah, tadi di awal juga sudah disinggung bahwasanya itu kan rasanya udah kesepakatan gitu loh. Itu. Kita udah menyepakati itu itu Pancasila itu, kita udah menyepakati undang-undang dasar itu gitu. Nah, masa kita akan merubahnya gitu. Ini makanya pas kalian ini disebut radikal gitu. Sebut bla 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 gitu. Wong ini udah kesepakatan. Dalam Islam juga ada kan kesepakatan itu menjadi ditarik terus menjadi hukum gitu loh, kesepakatan. Nah, untuk menjawab ini pripun? Mungkin Ustadz Pierre ya. Ininya kesepakatan lah ya. Ini negaranya kesepakatan sih. Yang menyepakati itu ulama udah sepakat 5 sila itu. Udah sepakat undang-undang itu gitu. Nah, berarti kan kita clear hasilnya. Tidak ada masalah hasilnya dalam Indonesia itu begitu. Tinggal bagaimana kita itu menjalankan aja itu undang-undang hari ini gitu. Baik. Lagi-lagi saya senang itu mengutip Karmenhem itu di buku apa Pak? Aduh, judulnya lupa saya. Iya, Ideologi and Utopia ya. Itu kurang lebih begini. Jadi masyarakat itu kecenderungannya akan menganggap tempat hidupnya itu adalah sesuatu yang ideal gitu. Seburuk apapun kondisinya. Nah, jadi itu memang sudah kecenderungan masyarakat ya. Karmenhem memotret seperti itu gitu loh. Nah, sehingga ketika hari ini kita kok kita ini tiba-tiba jadi orang yang sok sadar kan gitu kan. Sok sadar bahwa hari ini bermasalah gitu loh. Ya. Kemudian kita mencoba ngajak masyarakat, ayo dong ya, kita rubah ini gitu loh. Itu memang nggak gampang karena tadi kecenderungan masyarakat itu ya sudah memang begini adanya gitu loh. Bahkan ketika kita bangun kesadaran ya, kita sampaikan, Pak, Bu, hari ini kemarin itu data dari Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup itu 90% tanah lahan di Indonesia itu dikuasai korporasi ya. 90% itu ya berarti kalau seluas ruangan ini sisanya cuma segini ya. Itu yang untuk masyarakat gitu. Sisanya itu dikuasai korporasi. Dan data-data itu dengan adanya ChatGPT, Google, sosial media hari ini tuh mudah banget diakses aslinya itu loh. Ya. Sehingga ya kok nggak ada yang greget gitu loh. Ya. Kok masyarakat biasa aja gitu loh. Ya. Jadi kalau ada yang terus menyatakan ya, bahwa tidak perlulah ya, atau ada, saya ngelihat ada kondisi begini. Satu sisi, Kang, orang itu kemudian janganlah rubah Islam, kita sudah nggak ini nih, nggak baik nanti kalau perubahan-perubahan itu terjadi gitu loh. Ya. Masyarakat itu sekarang sudah tentram, sudah damai gitu loh. Ya. Padahal di sisi dalam realitas sebenarnya ya, ide-ide hukum termasuk ya, kemudian yang berlaku di Indonesia itu selalu terjadi perubahan, ya.
Yang makin kesini justru tadi ya, misal dalam bidang ekonomi, penguasaan ekonomi itu lebih banyak dikuasai oleh korporat, bahkan asing ya. Tadi misal apa, data angka-angka tentang free sex tadi ya, pergaulan bebas ini juga meningkat ya. Kemudian konsumsi, apalagi judi online itu ya, judi online itu sebenarnya hari ini sangat meresahkan aslinya ya. Mulai tanda-tandanya, mulai gejalanya semakin luas ya. Kalau dalam salah satu kajian sistem ya, kalau gejalanya semakin luas berulang ya, berarti ini sudah sistemik sifatnya ya, bukan lagi sesuatu yang muncul bagian per bagian gitu, bukan merusak bagian per bagian. Tapi tadi istilah Pak Tito udah 4 kali kita ulangi Pak, inherent ya, dengan sistem hari ini. Jadi gejala itu sudah memang satu bangunan gitu loh. Ya. Masalah dengan sistem itu satu bangunan, ya, satu rumah gitu loh. Ya. Nah, itu pada dasarnya perubahan itu juga semakin kesini semakin kacau. Ya. Tapi masyarakat justru biasa aja gitu loh. Tapi ketika kita nawarkan ada perubahan yang lain, ya, nah ini mau dibilang apa? Paradoks atau apa? Iya, kepolosan masyarakat lah memang ya. Jadi kepolosan masyarakat. Nah aslinya kalau kita telusuri, siapa sih sebenarnya sedang bertarung ideologi? Bahasa kalau teman-teman itu klot, ini memang elit. Kita ini sebenarnya yang kumpul siang hari ini, Kang, ini elit ya. Jadi pertempuran ideologi itu aslinya pertempuran elit. Siapa yang berhasil memenangkan kesadaran masyarakat? Berhasil memenangkan kesadaran masyarakat. Begitu kan. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Tito. Saya begini, kalau ditanya, Mas, sebenarnya menurut Anda yang tadi dikatakan Mas Wawan tadi soal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya, itu bertentangan dengan Islam enggak? Bertentangan dengan Islam enggak sih? Gitu. Saya jawabnya gini, maaf Mas, saya enggak ahli soal itu. Tapi yang jelas Islam itu gini, akidah ya yang menerangkan kita ini berasal dari ciptaan Allah. Besok kita akan kembali kepada Dia dalam rangka mempertanggungjawabkan segala hal yang kita selenggarakan di dunia ini. Kemudian oleh karena itu seluruh urusan kehidupan dunia ini, baik pada level individu, pribadi sampai negara, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah itu kepercayaan Islam seperti itu, Mas. Saya nggak tahu apakah itu sesuai dengan Pancasila atau enggak. Assalamualaikum. Oke, mungkin masih ada waktu. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. 1 lagi, 2 lagi. Ada? Kalau dari panitia sampai jam berapa aja ini? Udah asar ini, udah lebih. Hah? Oh belum asar ini ya? Oh belum, sampai asar ya, oke. Yang belakang mungkin, monggo. Tadi, mau angkat tangan? Oh enggak. Oh iya, monggo. Nanya cuman tadi kayaknya pertanyaan Pak Nur ada satu yang belum beliau, yang bagaimana cara memenangkan kesadaran masyarakat untuk ideologi Islam tersebut di Indonesia. Oh tadi ternyata ada yang terselip. Bagaimana kita itu menyadarkan masyarakat begitu, untuk agar mereka itu paham terus juga memperjuangkan Islam. Begitu, Tat. Siapa dulu nih? Monggo, Ustadz Dito. Hal yang paling berat menurut saya adalah menyadarkan umat tentang problem. Seperti yang dikatakan Mas Fir tadi, bahwa kebanyakan manusia hari ini karena lahir dalam tatanan yang seperti ini, sejak lahir, bahkan sejak bapak mereka lahir, bahkan sejak kakek mereka lahir, bahkan sejak kakek buyut mereka lahir, sudah kayak gini. Maka taunya mereka ya dunia normalnya seperti ini. Ya. Normal di dunia ini ada son horek dengan cewek yang ngolet-ngolet, ya normal. Normal ada orang jual miras, normal. Normal ada orang tukang judi yang di pos kamling, sekarang nggak ada, tinggal gini sekarang. Normal. Normal ada tetangga hamil di luar nikah,
Normal, itulah kehidupan sejak saya lahir, Mas. Kenapa kamu persoalkan? Ya. Kamu jangan aneh-aneh, gitu ya. Ini kalau dalam dunia SpongeBob, ini bukan dunia ilmiah ya. Ini dunia SpongeBob. Pak Nur versi SpongeBob ya. Itu kalau ada ikan di sebuah akuarium besar, mereka lahir di situ. Bapak mereka lahir di situ, kakek mereka lahir di situ, kakek buyut mereka lahir di situ, kakek wareng, udek-udek, gantung siwur, semuanya lahir di situ. Kemudian ada ikan baru dimasukkan ke akuarium itu. Wih, cah guys, kalian bagaimana bisa hidup normal di akuarium kayak gini nih? Emang kenapa? Aku ini loh, selama ini hidupnya di lautan bebas. Hidupnya di lautan bebas, enggak kayak gini, enggak sempit kayak gini. Airnya juga setiap pekan diganti. Di lautan bebas, bebas banget bro. Enggak seperti di sini. Kita harus keluar, kita harus menikmati alam bebas gitu. Apa komentar ikan-ikan yang sejak nenek moyang mereka ada di akuarium itu? Dengan mata, kamu jangan aneh-aneh. Mau ngajak kita meninggalkan akuarium ini. Akuarium ini harga mati, Bu, harga mati. Enggak boleh dia. Jadi sulit untuk menyadarkan masalah. Nah, menurut saya kata kuncinya adalah pertama, tanamkan akidah Islam bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang harus taat pada Allah karena seluruh amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kemudian di-compare antara Dasein dengan Dasolen. Islam itu harusnya gimana, kemudian realita hari ini itu gimana. Supaya mereka sadar akan masalah. Islam itu loh mengharamkan riba. Bahkan riba itu artinya menantang perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Ini perintah Allah untuk meninggalkan riba. Kalau enggak, kalian sama artinya mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini, riba itu menjadi tulang punggung sistem ekonomi, sistem keuangan. Kantornya berdiri di mana-mana. Pegawainya elit-elit terlente. Ya. Dan setiap mertua, calon mertua ingin dapat mantu pegawai bank. Itu kemaksiatan yang menggunung-gunung gitu. Dan itu dianggap biasa, dianggap normal. Kenapa tidak ada di antara kita? Ya, teman-teman ex-bank ada nggak ini ya? Pernah nggak ada yang masuk ke bank, kantor-kantor riba itu mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kumpul sebentar, saya ingin mengumumkan perkara yang sangat penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan seterusnya. Maka dari itu tinggalkanlah aktivitas ribawi ini, bapak-bapak silahkan resign semuanya, itu semua adalah perkara yang haram. Itu kan radikal banget ya. Dan itu menunjukkan satu hal yang normal hari ini, sejatinya perkara yang haram di dalam Islam, sangat haram, jadi normal hari ini, menunjukkan bahwa ada satu kesalahan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, yang mestinya harus diubah. Tidak hanya riba, banyak sekali kasus yang bisa kita ungkit untuk memberikan kesadaran, oh ternyata kita hidup dalam ekosistem yang salah. Dan harus ada perubahan yang sangat fundamental untuk menghindari kata radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan, Kang Fian? Ya, ini udah hampir jam 3 ya, tadi saya kira udah lebih dari jam 3. Ya mungkin satu lagi pertanyaan, monggo. Untuk apa mengakhiri tanya jawab, monggo. Ada? Oh iya, monggo Mas. Mungkin perkenalan dulu Mas Ji. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza, tinggalnya dari Pleret nggih.
Sebenarnya saya pengen bertanya beberapa hal dan pertanyaan ini kaitannya dengan rasa penasaran saya. Gitu. Yang pertama, istilah ideologi itu sebenarnya bisa diimplementasikan untuk level negara atau individu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan orang-orang yang penganut sekte atau bisa dibilang mungkin ini ya sekte atau orang-orang yang non Islam dan sebagainya itu, mereka tuh sebenarnya ideologinya itu seperti apa gitu. Nah, kurang lebih dua itu. Monggo. Oke, matur nuwun Mas Riza ya. Dari pundi Mas? Dari Jogja. Oh, tadi player ya, oke. Pertanyaannya adalah terkait dengan istilah ideologi itu aslinya cocoknya dilekatkan ke individu, negara atau level apa gitu. Yang kedua menjadi pertanyaan Mas Riza itu terkait dengan sekte. Itu sekte itu dia berarti dia itu penganut ideologi tidak gitu, penganut sekte. Kalau di Jawa itu ada kejawen ya. Ada kejawen, ada apa lagi? Aliran Darmo Gandul, Gatolojo dan sebagainya. Nah itu pripun Ustaz? Monggo. Ustaz Fiar dulu mungkin. Baik, saya berangkat dari ini Mas ya, karena kan persoalan sebenarnya yang terkait dengan definisi tadi sama Pak Tito udah rampung lah ya, bagi saya very clear ya. Hanya mungkin kita perlu berangkat dari manusianya dulu ya. Jadi kan kita harus bisa membayangkan kita ini manusia, Kang Momon manusia, Pak Tito manusia. Ya. Kemudian apa yang membentuk diri kita sebagai manusia? Ya. Fisik, kemudian kita dilengkapi dengan akal. Ya. Dari akal itu keluarnya, ya, itu ada kebutuhan fisik, ya, ditambah dengan kebutuhan akan pemenuhan naluri. Ya. Nah, kalau untuk urusan yang terkait dengan kebutuhan fisik, itu memang lahir dari dorongan dalam diri kita, ya. Lapar, ya. Terus istirahat, minum, ya. Buang air, ya. Itu memang dorongan dari dalam diri. Ya. Nah, tapi ada sesuatu yang kemudian ya, muncul ya, penampakannya karena ada respon dari luar. Kalau misalnya kita nonton Tarzan kan, Tarzan itu ya ketika dia di hutan ya, dia mengikuti dorongan-dorongan eksternal yang ada di sekitarnya aja. Ya. Maka dia berjalan kayak monyet, ya, kayak kera, kemudian bersuara seperti kera. Ya. Dia baru berubah ketika ada eksternal lain yang datang, ya, kemudian mempengaruhi responnya juga gitu loh, ya, responnya. Ketika dia melihat jenis kok sama, ada perempuan ya. Maka kemudian dia mulai ada ketertarikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hasrat seksualnya. Nah, ketika tadi manusia kemudian dia ada respon dari luar ya, atau tadi yang lahir dari dorongan dalam dirinya ya, itu meminta pemenuhan. Ya. Ketika meminta pemenuhan, ya, nah di sini kemudian akal main, ya, akalnya main. Ketika akalnya main, ya, yang membedakan kemudian ya, satu orang dengan yang lainnya, atau tadi kalau kita mau tarik tadi ya, pertanyaan terkait dengan ideologi ya. Nah, ideologi sebagai satu sistem nilai yang mengatur seseorang ya, dalam perbuatannya untuk memenuhi tadi ya, baik dorongan dari dalam diri ataupun respon terhadap eksternal itu, ya, dia butuh satuan nilai yang kemudian saya lakukan atau enggak nih ya. Ketika lapar ketemu babi, ya, pikiran yang menjadi standar nilai dia apa? Apakah semua binatang itu boleh dimakan? Ya? Atau ada larangan dan ada kebolehan untuk makan babi itu? Ya? Itu sangat dipengaruhi sistem nilai. Nah, kalau mau disebut ideologi, ya ini ideologi. Ya? Sistem nilai yang mengatur setiap perilaku manusia. Nah, tapi manusia tadi kan, dia bukan makhluk soliter kan. Manusia itu makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Nah, ketika dia berinteraksi dengan manusia yang lain, nah pola interaksi ini
kemudian secara kontinu dan ketika skalanya meluas ya, ini jadi masyarakat. Di situ butuh nggak tetap nilai-nilai? Sama juga. Ketika menjadi kumpulan ya, kumpulan entitas tertentu yang kemudian berinteraksi terus-menerus ya. Nah, suatu saat mereka bersepakat kan. Ini kayaknya kita buat kampung yuk, gitu kan. Misal saya sama Kang Momon kan sama Pak Tito tetanggaan, lama beranak pinak, udah 100 orang, nih kayaknya kita butuh struktur nih. Ini nggak bisa lagi nih kayak kita ngatur satu. Nah, dalam mereka ngatur pola interaksinya, ya, lagi-lagi apa? Ya akan terpengaruh oleh nilai yang kemudian diadopsi tadi dari akidah. Monggo ini mau disebut, saya lebih mengadopsi ya ini yang disebut dengan ideologi, sistem nilai dasar yang kemudian dipakai, ya, digunakan untuk mengatur setiap perilaku manusia, ya. Perilaku manusia. Jadi ideologi itu ya berlaku untuk individu, ya, bisa diletakkan pada masyarakat, ya. Karena ini memang dua penyusunnya sama gitu loh, ya. Penyusunnya sama. Walaupun nanti ketika kita bicara perubahan masyarakat dan perubahan individu, ini punya ciri khas masing-masing nanti, ya. Ya, ciri khas masing-masing. Begitu, Kang. Untuk jawaban ketika ideologi ini individu atau masyarakat. Nah, sekte itu kemudian masuk bisa disebut ideologi atau tidak? Ya sebenarnya pertanyaan masih sangat umum ya. Sekte apa dulu kan? Ketika dia sekte Syiah misalnya, mau dianggap disebut sekte Syiah ya, dalam Islam. Iya dia juga punya, kita harus adil juga ya. Dia ini bagian Syiah yang mana dulu nanti kan? Ada malah Syiah itu yang masih akidahnya masih Islami dan ini diterima gitu loh, ya, ajarannya. Ketika dia memang memandang tadi ya, dengan ungkapan-ungkapan bahwa Islam itu mulai dari pengaturan individu sampai pengaturan masyarakat ya, kompleks dan menyeluruh, ya, maka sekte itu menjadi sekte yang berideologi gitu loh. Ideologinya apa? Ideologi Islam. Ya. Beda mungkin kalau dugaan saya kayak sekte apa? Sekte apa, Mas? Yang di Kejawen ya. Lia Eden misalnya, apakah itu kemudian bisa dibilang ideologi? Asal dia memenuhi, kalau saya memenuhi 4 syarat aja ya. Dia punya cara pandang yang khas dalam melihat kehidupan hari ini ya. Terkait dengan keberasalan manusia, kehidupan dan alam semesta. Kemudian dari pandangan itu lahir tolak ukur ya, yang semua perbuatannya diatur dengan tolak ukur itu. Kemudian mereka mengartikan apa yang menjadi manfaat bagi mereka ya, itu apa dan cara penerapannya seperti apa. Itu kalau mereka punya kategori-kategori itu, bagi saya itu cukup untuk disebut dengan ideologi ya, disebut dengan ideologi. Tapi lagi-lagi nanti kalau kita berangkat pembahasan yang sangat dasar, mesti tidak akan lepas dari 3 ideologi ya. Sosialisme berbasis materialisme dialektis ya, atau nanti sekularisme yang bisa jadi sekuler, bisa sekulerisme kapitalis ya, atau nanti ke Islam. Bagi saya nggak akan pernah bisa untuk lepas dari 3 bentuk ini gitu loh. Lagi-lagi karena dalam pembahasan filsafat akidah ya, pilihannya cuma 3 itu ya. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan kemudian harus taat sepenuhnya kepada Tuhan itu ya, atau menolak sama sekali ya, sehingga mengatur sendiri, atau yang tadi kompromi ya, jalan tengah. Oke, Tuhan bagi urusan individu boleh percaya masing-masing, tapi dalam kehidupan umum kita harus menggunakan akal pikiran kita sendiri, akal sehat kita sendiri. Nanti salah satu sekte itu akan masuk dalam kategori itu. Nah, itu sebenarnya ya ideologi sederhananya ya. Gitu, Kang. Monggo. Dari tadi tak tambahan? Cukup? Oh ini Max. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 3 ya. Di jam saya udah jam 3 lebih 2 menit karena memang waktu dibatasi jam 3. Dan yang pertama terima kasih pada yang sudah bertanya tadi. Untuk mengakhiri diskusi ini mungkin ada closing statement. Nah,
agar Ustaz sekalian tidak tutup langsung dengan salam gitu. Mungkin kembali ke sedikit tema gitu. Kala terakhir kan mau kemana gitu kan. Indonesia di persimpangan ideologi mau kemana. Mungkin mempertegas bisa dari kalau tadi udah disebut ya, mempertegas apa yang kita bicarakan di awal. Terus aslinya itu bagusnya atau benarnya itu harusnya itu Indonesia mau kemana di dalam persimpangan itu, atau kan banyak persimpangan. Nah terus persimpangan itu kita harus memilih yang mana nih. Nah, begitu. Mungkin dari Ustadz Tito dulu, nanti ke Ustadz Biar. Yang pertama kita harus bantah tentang konsensus itu. Yang pertama itu harus bantah tentang konsensus bahwa kita bulat sepakat menjadi hidup dengan sekularisme. Itu harus kita hentikan, harus kita bongkar, harus kita lawan. Yang kedua, kita harus bawa ke arah Islam. Begitu, Mas. Oke. Langsung berarti? Closing saya sepakat dengan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin aplaus untuk kedua pembicara pemantik kita. Ya, terima kasih kepada Ustadz Tito, Kang Fier. Semoga ini menjadi pahala. Kalau ada hadis kan berpikir sejenak, itu pahalanya semalam suntuk beribadah, gitu. Kalau kalau kita nemu kajian ustadz yang lain itu ada yang mengatakan 60 hari beribadah itu. Nah semoga ini tadi bagian dari berpikir sejenak dan berapa jam tadi kan. Nah semoga ini menjadi pahala yang sangat besar. Oke, itu dari saya. Monggo bisa kembali ke tempat semula. Dari saya atas kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak salah, banyak kata. Mungkin nanti bisa sambung lagi di lain kesempatan. Sekali lagi kalau ada yang salah saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, barakallahu fikum ya untuk pemantik diskusi kita pada hari ini dan juga Kang moderator. Insyaallah ilmu yang diberikan dalam diskusi kali ini bisa menjadikan berkah dan manfaat ya buat kita semua. Sebenarnya makin seru ya, dan makin kita kaji, makin kita diskusikan ternyata kita paham bahwa ini kompleks, terlalu kompleks untuk dibahas dalam satu sesi aja. Jadi seharusnya dalam insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah akan ada lagi ya ngasah di sesi berikutnya, jilid yang berikutnya. Jadi semoga pulang dari sini seperti biasa di setiap ngasah kita insya Allah akan seperti ini ya, akan disediakan bagaimana environment yang bisa bikin teman-teman nyaman, dapat minum, dapat makan, yang perutnya keisi, ya, terus kemudian nutrisi buat akal kita juga terisi. Tapi PR-nya adalah pulang kita merasa resah gitu. Jadi kita nyaman di sini diskusi, tapi pulang diharapkan outputnya kita semakin resah karena ternyata begitu banyak problematika yang kita hadapi ya, terutama di Indonesia ini. Dan jangan kemana-mana, masih banyak lagi yang mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah kalau kita dipertemukan lagi. Dan untuk sesi ini saya putuskan untuk selesai. Jadi nanti habis ini teman-teman dipersilahkan untuk pulang. Tapi sebelum pulang itu nanti kita akan ada sesi foto dulu ya. Mungkin dari panitia bisa dimohon untuk dipersiapkan karena nanti biar lebih enak kita fotonya di belakang aja ya, biar enggak terlalu penuh di depan. Nah, jadi mungkin minta bantuannya ya. Oh, depan aja. Oke. Benar aja Mas ya? Oh sorry, jadi di depan aja. Jadi diskusinya nggak gitu. Oke, jadi nanti insya Allah akan bersama pemateri ya teman-teman ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi. Semoga nanti dokumentasi ke depan masih makin ramai lagi. Jadi ini buat kenang-kenangan semata.